ngopi, ngobrol apa kok ngopi? Ya ngobrol santai. Iya. Ngobrol Ya biasa. guys, ini yang selanjutnya ya. Terima kasih pertama waktunya buat juragan-juragan yang sebentar lagi kita mau pulang. Tadi udah sama juragan anak, Mbak Os juragan anak dari Magelang katanya, sama juragan bawang dan juragan properti Mbak Bella dari Brebes. Sekarang ini dengan siapa, bisa kenalkan lah sendiri, ngomong sendiri biar lebih enak gitu. Namanya dari Mbak sini yang cantik ini. Nama Siska dari Cilacap. Namanya Mbak Siska dari Cilacap. Kemudian sebelahnya Nama saya Ismail dari Maros. Sulawesi Selatan. Kalau mbaknya ini biasa dipanggil siapa atau pengennya dipanggil siapa? Siska. Siska saja. Iya. Kalau di Jepang panggilannya Siska-san. Shizuka atau Siska? Ya kalau yang pertama Shizuka deh, kalau yang udah lama kenal Siska. Karena suongnya di sini nggak ada sis ya, jadinya Shizuka katakanannya. Kalau sehari-hari sama teman-teman dipanggilnya apa? Siska aja, nggak ada julukan khusus itu. Kato. Oh, dari aku saya dipanggilnya Kato. Kato. Siska, ada yang sis, ada yang Kak. Panggilannya kalau di rumah bukan Siska. Kato. Dari keluarga. Iya, dari teman-teman kerja, dari tetangga. Kalau boleh tahu apa kira-kira? Nggak apa-apa. Pala. Tuh, Encak. Encak. Ya. Oh iya, Encak. Cak. Ini kok bisa jadi Cak? Siska, Panggilan Ica. kecil. Siska, Caca. Dari temen main sebaya kan susah Siska. Caca. Jauh ya? Jauh ya. Caca. Kalau Mas Mail ini panggilannya apa kira-kira? Mail. Mail-san. Kalau di Jepang biasa dipanggil Isu. Isu. Isu tok. Isu-san. Isu. Isu. Sumai. Isu Mayor kan kepanjangan mungkin ya. Makanya biasa orang Jepang sebutnya cuma Isu gitu. Yang manggil Isu itu siapa? Hanca atau? Shiori sama siapa? Isukun. Siapa sih namanya? Temannya Shiori itu aku lupa. Oh. Ya, Miyako-san. Nah, Miyako-san. Ya, Biasa panggilnya Isu. Isu. Anco juga. Kalau saya malah baru dengar 3 tahun panggil Isu. Yang kalau Anco tadi biasa juga panggilnya Sumai. Isu. Isu-san. Ya kan karena terakhir mungkin kita jarang ini ya lawan sih. Mesinnya sama jadi jarang ketemu. Ismail Sang. Ini secara singkat ini kita kan udah 3 tahun nih. Tolong ceritakan perjalanannya bisa sampai 3 tahun ke sini nih seperti apa, mulai dari masuk LPK, kemudian lulus Mensetsu, pendidikan, berangkat ke Jepang 3 tahun, secara singkatnya aja kira-kira gimana diceritakan. Ini Mbak Siska dulu. Dari Cak-sang. Bukan. Dari masuk ke LPPR. Nah, dari masuk LPK dulu mungkin. Oh. Suaranya agak di up sedikit gitu. Oh. Masuk LPK yang di Jogja. Nggak usah gemeteran, biasa Pak. Enggak, maksudnya yang di Jogja. Nah, biar teman-teman tahu. Tadi ini mulai ini apa? Iya. Oh. Taunya dari Facebook teman. Facebook teman. Nge-share. Terus akhirnya aku kontakkan. Sebetulnya nggak ada niatan pergi ke sini. Nggak ada niatan pergi ke Jepang. Sama sekali. Cuma karena disuruh ya coba-coba berhadiah aja. Iseng-iseng berarti ya. Iya. Lah lagi nyari apa LPK kan, terus taunya teman nge-share, akhirnya kontak, terus dikasih nomornya sensei, kontak, terus akhirnya disuruh datang. Setelah berapa cepet kok, cuma aku ngontak hari ini, 2 hari kemudian suruh berangkat ke Jogja. Ya, yang LPK yang di Jogja itu. Kemudian LPK di Jogja itu belajarnya berapa lama? Lama. Waktu aku ke sana kan apa, job tuh lagi rada turun ya, Pas nggak belum banyak. ada job. Sekitar berapa ya, 1 tahun kurang lah. 1 tahun kurang. Sampai seleksi itu. Kalau sampai seleksi malah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Seleksi banyak, berkali-kali, 3 kali. Sama kayak biasa. 3 kali seleksi, sama. kemudian masuk yang Gokaku di sini seleksi yang keberapa? Yang ketiga atau? Tiga. Yang ketiga baru lulus di sini. Sebelumnya Ya. Seleksi di Bandung. di Bandung di Dua kali. SO. Meso, desa Meso di Di Bandung. Belum rezeki kemudian bisa Gokaku di Koriyama ini terpilih,
Alhamdulillah. Kemudian dari situ setelah Gokaku ada jeda waktu atau langsung intensif? Jeda waktu berapa ya? Dari itunya kan bulan berapa ya? Bulan 9 bulan Sembilan 9 ya? kan kita main setsu ya waktu itu. Bulan 9 main setsu. Intensifnya Kemudian tuh intensif awal tahun, akhir awal tahun bulan 2 ya. Bulan 2 tanggal 25, bulan 2 tanggal 25. Iya, Kemudian 3 tahun intensif, 3 tahun 3 intensif. bulan. 3 bulan 3 kurang bulan lebih. intensif. 3 bulan intensif, kemudian ya sama sih sama yang lain-lain kan. Iya, bareng. Tapi prosesnya lancar seperti itu. Alhamdulillah lancar. Nggak ada tipu-tipu ya di situ, nggak ada. ada. Ya mungkin molor 1-2 emang butuh waktu seperti itu Proses. prosesnya, tapi dalam proses itu semuanya alhamdulillah lancar gitu. Iya. Kemudian setelah di Senta 3 bulan dapat LG, mau ke Jepang itu kesannya gimana itu? Kesannya ya kayak Pas berangkat itu kira-kira kayak nyata nggak nyata. nyata nggak nyata? Sebelumnya pernah keluar negeri atau Belum. Belum Ini pernah. baru pertama. baru pertama? Sebelumnya kerja biasa di Indonesia. Sebelumnya kerja di Indonesia, Mm-mm. kemudian ke Jepang di Senta. Di Jepang selama kurang lebih berapa, 1 bulan ya? Di Senta, iya sebulan lah. Sebulan. Kemudian setelah di Senta langsung masuk ke Kaisa gitu. Langsung datang ke sini ke Ya, Kaisa. dari perjalanan itu yang paling berkesan apa ada komen, ada kesan-kesan sendiri dari tiap-tiap pos gitu, tiap-tiap perjalanan, pas menjadi seperti apa, pas kelas Kaiwa dulu seperti apa, pas pendidikan seperti apa, Iya. pas mensetsu dulu. Ya, maksudnya nggak kebayang kondisinya kayak gitu lah. Banyak sih. Pertama datang ke itu belajar. Ya, lingkungan baru, situasi baru, teman baru kan adaptasinya lumayan kan. Sosialisasi lagi gini. Ya, banyak sih pengalamannya. Cuma ya menyenangkan semuanya. Jadi yang paling berkesan dari proses itu di mana, di pendidikan di Indonesia atau pas di ini pas yang kan mensetsu, habis mensetsu kan ini pengumuman lolos nggaknya di situ. Hapio, Hapio deg-degan. Iya, nyangka nggak nyangka bisa sampai di titik itu kayak oh gitulah kan. Sebenarnya sih kalau nggak lulus juga nggak apa-apa kan, karena niat nggak niat kan. Kalau lulus ya udah nggak apa-apa, nggak harus ini. Tapi alhamdulillah rezekinya mungkin. Kon mudun apa orang? Kon mudun orang? aman. Ya intinya ya saya juga sama sih, percaya nggak percaya kok bisa lolos gitu. Iya makanya. Itu kan gerbang awal kita bisa ke Jepang kan intinya. Kalau udah lolos Gokaku, kalau udah lolos mensetsu itu pintu utamanya bukan masuk LPK-nya. Kalau walaupun nggak masuk LPK langsung gitu, langsung pengumuman lulus itu kan Iya. pintu utamanya itu pintu pertamanya. Setelah itu baru tergantung kita, apa mau bahasanya bagus, apa mau kendala apa, mau cancel juga bisa Tapi gitu. sekarang harus kayak oh kok aku bisa ya sampai titik ini. Yang paling sulit untuk magang Jepang itu sebenarnya mensetsunya itu ya. Mensetsu Kalau udah lulus mensetsu mah ya tinggal prosesnya. tinggal proses, mengikuti prosedur mungkin gampang seperti itu. Kemudian ya di Senta sini kerjaan juga nggak terlalu masalah kan, malah nggak ada masalah. Terlalu. Selama Di sini, 3 tahun itu asal enjoy. kita maksudnya mematuhi peraturan, maksudnya nggak keluar jalur mah lancar-lancar aja. Nggak terlalu ini. Respon dari orang Jepang juga nggak ini kan, nggak negatif, malah karena kita nggak ada senpai, mereka yasashi sama kita. Kalau Mas Mail ini, Mas Isu-sang, panggilan bekenya di Indonesia siapa? Mail. Kenapa Mail? Karena Ya, gampang. lebih singkat. Aduh, maaf. Lebih singkat. Lebih singkat. Mail gitu kan, kayak film dari Malaysia itu. Nama panjangnya siapa? Ya udah Ismail aja. Paling panjang itu. Paling panjang. Jadi Mas Mail ini dari berapa saudara di rumah itu? Di rumah 2 bersaudara, kebetulan saya anak terakhir, anak kedua.
anak terakhir itu lagi bikin lagi atau emang nggak bikin lagi kok bilang anak terakhir? Nggak tahu, mungkin segitu dulu. Segitu. Nggak tahu nantinya. Sementara ini jadi terakhir. Nah, gitu. sementara ini jadi terakhir. Kalau mungkin bapak ibu lagi bikin lagi ya. Itu nggak tahu. Apa bikinnya izin dulu Mail boleh bikin nggak gitu? Nggak tahu itu. Ya maksudnya bikin kalau ngelakuin mungkin bisa, tapi kalau pengen adik nggak pernah ditanya gitu nggak? Pernah sih. Terus bilangnya Tapi- apa? Apa? Mana? Ya kalau ada adik kan rezeki ya. Udah. Tapi Mail sendiri pengen punya adik apa enggak? Punya. Pengen punya. Dulu enggak, sekarang Pengen. pengen punya adik. Bikin sendiri. Kalau saya tanya teman saya Mas Roni itu katanya pernah diancam orang tuanya. Hmm. Awas kalau bikin adik saya udah nggak mau jadi anaknya. Ngeri-ngeri ya. Jadi secara ini pengen punya adik lagi. Pengen. Jadi pertanyaannya yaitu tadi proses bisa sampai ke Jepang itu dari masuk LPK, kemudian di SO, Wensetsu, sampai bisa berangkat ke sini tuh kalau Mas Mal sendiri perjalanannya seperti apa itu? Perjalanan saya kan dari Makassar kan. Dari Makassar. Ya sebelumnya LPPR juga kan asalnya dari Makassar ya, Ah. sebelum pindah ke Jakarta. Iya. Jadi sebenarnya saya itu siswa terakhir LPPR Makassar. Siswa terakhirnya. Sebelum pindah ke Jakarta Ah, itu sebelum. Jadi saya itu masih sempat ini angkut-angkut barang LPPR, pindahan Pindahan. ke Jakarta juga. siswa terakhirnya kan. Hmm. Setelah itu disuruh pindah ke Jakarta, disuruh belajar di situ. Gitu. Kemudian setelah itu langsung Mensetsu atau sebelum Mensetsu itu ada Iya. waktu berapa lama gitu? Waktu disuruh ke Jakarta itu udah langsung Mensetsu. Kebetulan ada Yote Mensetsu, Nah, langsung diikutin. itu setelah belajar bahasa Jepang apa sebelum belajar atau baru Ya, masuk langsung di- ke situ? Di Makassar sempat belajar berapa bulan ya? Sebulan apa 2 bulan gitu. Jadi sebelum Mensetsu udah pernah belajar dulu. Dasar-dasar. Mensetsu di Jakarta bareng kita kan bulan 9 itu. Kemudian bisa lolos itu perasaannya gimana? Itu dari bukan sendirian kan Mensetsu dari 100 Berapa? orang itu kan. Termasuk yang beruntung lah. Saya termasuk yang beruntung ya, soalnya pertama kali ikut langsung lulus, jadi Langsung lulus. gitu. Sebelumnya belum pernah ikut Belum Mensetsu pernah. sama sekali. Itu gimana pas Gokaku Hapyo itu? Merinding atau percaya nggak percaya atau nangis atau gimana? Biasa aja, soalnya masih pengalaman pertama kan, belum pernah ada pengalaman sebelumnya bilang gagal gitu. Pertama coba langsung lulus ya alhamdulillah. Jadi kayak biasa aja gitu. Nggak ada yang histeria gitu. Enggak. Ya spesialnya Historinya dia nggak ada. Kayak Soalnya kan pengalamannya merasakan ya, kegagalan. oh ini Iya, kalau langsung. yang udah pernah gagal kan tahu perjuangannya. Kalau Feelnya saya tahu lebih ke Meso, dapet. ke Meso itu larinya aja 8 keliling. Belum bolak-balik naik Belum kereta. bolak-balik naik kereta 8 jam perjalanan gitu. Makanya ininya kurang ya kayaknya. Ya, Tapi kalau- alhamdulillah langsung gitu. Nah, jadi perjalanannya seperti itu kalau Mas Mail lulus, kemudian setelah lulus itu balik ke Makassar apa Jakarta? Iya, balik dulu tunggu berapa bulan gitu. Urus ini juga kan paspor. Visa, paspor, Visa. medical lagi. Hmm. Setelah itu baru intensif bulan 2 itu kan. Iya, gitu. Bulan 2. Kemudian kelas di LPPR intensif selama 2 bulan lebih, 3 bulan, 3 bulan lebih kan. 3 bulan kurang lebih. Yang berkesan selama intensif apa kira-kira? Apa ya? Momen pindahannya lagi tuh. Ini pindah 2 kali. Iya, pindah Dari 2 kali. Makassar ke Jakarta, Tangerang ya. Tangerang. Tangerang apa? Cengkareng. Cengkareng terus Terus pindah dari lagi. Cengkareng. Habis Cengkareng kan sebelum kita terbang pindah lagi kan. Nah, itu Yang kita udah dia terbang baru pindah. ikut ngecek Nah, itu iya itu dia. yang pindah ke Tangerang itu. Ke iya, ke Berarti Tangerang. 3 kali ya. Nah, berkesannya di situ. Iya. 1, 2, 3. Dan kalau saya yang berkesan yang lain itu malah suruh Arbaito sambil ngechat apa ya kalau Nah, itu. Kan sambil tunggu turun LG kan, Nah, disuruh jadi mandor ya. Mandorin anak-anak ngecat. jadi yang lain belajar kita malah ngechat gitu. Ngecat Aruba itu. Arbaito dapat ya Yang kalian tahu. ngecek itu udah nggak belajar sih, tinggal nunggu Tinggal pulang. nunggu LG. nunggu LG ya belajarnya dimaksimalkan sebenarnya. Kalau saya sih sayang kalau sekarang kalau bahasa Jawa ini getun itu apa bahasa ini bahasa Indonesia Itu kayak enggak. menyesal gitu ya. Hmm. Kenapa sebelum berangkat sini gak dimaksimalin belajarnya sampai sini itu ya foto gua juga seadanya gitu kan. Jadi Mas Mali ya sambil seperti itu ya. Kemudian LG turun, setelah LG turun itu pulang dulu atau nunggu Iya, dia? pulang dulu kan ini dulu sungkeman dulu gitu Sungkeman. sama keluarga. Pengumuman keluarga. Kemudian seminggu kalau nggak seminggu apa 2 minggu gitu. Berapa sih aku lupa dia. Yang apa? Yang setelah LG turun kita pulang
2 mingguan lah, 2 mingguan medikal itu Heeh. sungkem. 2 minggu. Kalau medikal yang nggak boleh itu penyakit yang TBC ya? Hepatitis, Hepatitis, hepatitis B apa sama kelas apa? Kelas hepatitis B. kelas bukan A ya, C ya, apa? Ya, pokoknya itu yang Itu- sama itu sekali ada. nggak boleh. Kalau itu ada malah kita di cancel gitu. Sama TBC itu yang paling ini nggak bisa. Kemudian nunggu 2 minggu sama orang tua, ya apa, aisatsu terakhir bahasa Ya. Jepangnya, sungkeman, berangkat. Nah, ketika berangkat apa itu kesannya di Wah. Soekarno Hatta? Waktu ini sih masih keluar dari rumah itu. Wah, udah mulai nih, mulai feelnya dapat Oh iya, pecah gitu. benar-benar berpisah sama Iya. orang tua atau kira-kira sekian. Astagfirullah. Pertama kali ini ya, pertama kali merantau gitu. Boneng. Pertama kali merantau, pertama kali keluar negeri, udah pikirnya campur-campur mungkin. Nangis juga berarti. Sempat nangis. Tapi di depan orang tua nangis Iya, sama depan ini waktu menginjakan kaki pertama kali keluar itu langsung terasa. datang gitu. Iya, Mau nengok ke belakang udah ini. situ sih paling ini. Kemudian dari situ kan langsung ke LPPR ya. Dari setelah ke LPPR itu Hamin berapa sebelum terbang? Hamin 2, Hamin 3 apa Hamin 2 Hamin ya? 3. Iya. Baru cukur dulu. Nah, Ketika berangkatnya apa feelnya itu? Ketika penerbangan hari hanya ya biasa aja sih masih itu suasana ini atau udah udah biasa. mulai Udah biasa. netral lagi? netral. Berarti setelah itu kita norikai di Vietnam. Feel yang dapat lagi malah ketika menginjakan kaki pertama kali di Jepang, Apa ya? turun di Nagoya Sempat itu. takut sih, Takutnya takut kan bahasanya belum terlalu ini Ya. Ilmunya belum banyak, maksudnya masih soal bahasa itu masih masih kurang. kita ya Khawatir. dari sekian yang kita lakukan itu sampai sini ya, serasa emang jauh dari cukup gitu. Jauh. Jangankan cukup, buat kurang minusnya cukup aja nggak seberapa gitu. Kalau bahasa Jepang yang kita pakai di sini sama yang kita pelajari benar-benar beda gitu. Iya. Iya. Mungkin juga kita berdua kan orangnya maksudnya nggak suka ngobrol, maksudnya nggak terlalu Suka- jadi Ya. kayak apa sosialisasi kurang, harusnya kan walaupun nggak bisa, kalau orang yang apa suka ngobrol kan ya kayuannya tiap hari kan itu bisa dapat foto baru, semangat baru kan. Tapi untuk pertama kali ya seperti itu ilmu yang Mananda Koto Indonesia de Nihongo Mananda Koto Jenjeng Tari Nakata sama sekali belum cukup. Iya belum. Kemudian menginjakan kaki takut. Nah, Takutnya takut apa itu? ya takut apa ya? Takut salah apa takut Ke Jepang ini ya takut kan belum tahu ya suasana kerjaannya gimana, orang-orangnya gimana. kalau dulu kan kita tahu Jepang itu dari TV katanya terus Iya. pas pertama ngajikin itu takut gitu. Nggak takut sih, lebih kayak khawatir karena bahasanya belum ini, nanti kalau kerja misalnya salah apa, orang lisannya ngomong apa terus kita ngelakuin apa kan, miskomunikasi bisa. Itu sih takutnya kan apa, bahasanya kurang ini waktu pertama, tapi setelah nyampe nggak semenakutkan itu ya. Ternyata orang bisa Jepang itu jauh orang lebih biasa nggak seperti yang Iya, kita orang- ini. juga mereka tuh pakainya kotoba yang biasa yang Yang- kita gampang ngerti, jadi nggak terlalu ini. Atau kalau kotoba nggak bisa mereka tambahnya pakai bahasa tubuh gitu. Iya. Kayak begini apa, kalau saya nyontoin tadi sama Batia itu tori gitu, tori nggak takutnya pakai gini, pakai. Tori Kalau apa? orang tori itu Tori ini niku. Terbang. tori niku. Oh. Hari Sabtu itu kan ada makanannya. Kirain tori ambil. Tori emas. Tori Oke. ambil. Kalau Sabtu ya, anak Indonesia kan kebanyakan nggak makan buta niku. Nah, Ini makannya hari Sabtu itu ushi sama tori. Tori itu apa? Tori itu tori, tahu tori ya kayak gini. Jadi kan nggak semenakutkan itu kok. Salah kucukai itu Enggak. nggak seperti itu kan. beda jauh. Maksudnya di Indonesia didoktrin kayak ini, ternyata persepsi di otak sama kenyataannya tuh Beda. sangat beda jauh. Jadi ya kalau bisa ya mungkin versi mengajar sensei seperti itu, tapi untuk kenyataan di sini ini ya disampaikan apa adanya gitu ya, biar Iya. supaya siswa itu jangan takut dengan ini.
Jadi asik lah di sini tuh, nggak ya 3 tahun itu nggak ada apa yang sampai dimarahin, apa dimarahin belak-belakan gitu, Nggak pernah. salah kerja apa salah khotbah suruh gojukai kamu gitu, Enggak. biasa aja nggak nggak ada. pernah, enggak sih. Seperti itu Pak. Lagi kita ini mah nggak dimarahin, kalaupun ada kesalahan juga mereka kayak nggak marah, cuma kayak negur kayak ini Yang- nggak ini apa pakai emosi. Yang Nggak bilang pernah marah sih. itu mungkin karena nggak tahu bahasa Jepang, ya belum ngerti, orang ngomongnya dikira marah gitu kan, padahal cuma ngasih tahu ini baiknya gini 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 gitu. Padahal kalau saya yang tahu ya bukan marah, itu emang ngajarin harusnya seperti itu. Kecuali kalau keterlaluan sampai ya ada yang dibentak kan teman-teman, dibentak juga cuma damai yo gitu doang kan, Gitu doang, nggak ya. sampai Nggak ada main fisik gitu. itu nggak ada main fisik, nggak Tapi ada. untungnya orang-orang kayak kita kan baik-baik. Iya. Jadi selama 3 tahun tuh belum ada kayak dibentak apa-apa, nggak pernah sih, malah nggak pernah sama sekali. Kalau aku nggak pernah sih. Ya kalau saya sih ya Pernah. dari banyak pengalaman ya ada Ya, lah, tapi ada. jadi kekeng hinari, bukan itu, bukan hal yang negatif, jadi sesuatu yang dapat kita pelajari di sini, Kekeng. jadi kekeng. Pengalaman kerja. Nah, kalau seperti itu terus terang ada, karena kalau ada apa-apa itu sebelum ke kalian tetap saja kalau hal-hal penting ngomongnya ke saya dulu Kan soalnya. leadernya soalnya. Ya kalau itu pakai ecek-ecek partai burem perjalanan, kemudian Senta. Di Senta gimana Mas Ayu? Di Sentak kayaknya kurang karena waktu itu sempat sakit kan. Mama Iya. karena Iya. itu sakit, bukannya Iya, Eko sama itu. Rini. Aku Iya juga sakit juga. tapi nggak terlalu dia. Jadi sekolahnya cuma berapa minggu ya kami? Kamu terakhir-terakhir itu kan 3 udah nggak minggu. berangkat. 3 minggu Cuma kamu liburnya satu seminggu, minggu Mas. setengah kayaknya sekolahnya. Habis itu libur. Sakit. Pokoknya di sana tuh maksimal belajar lah, kurang tidur lah. Tapi kesannya belajar di situ Iya Bener, maksimal. maksimal. Jadi apa mengulang kotoba kayak kanji terus pola kalimat, jadi oh ini jadi kita membiasakan ya pembiasaan omongan orang Jepang itu Iya. seperti ini kecepatannya. kaiwa, terus kan nggak Hatsuongnya beda-beda gitu. dari Indonesia semua, kayak Vietnam, kayak Filipina, hatsuongnya beda-beda banget. Yang paling lucu Hatsuong dari mana kalau dari Vietnam, Vietnam. contohnya? Nggak bisa nyontoh sih. Aku Oke. kamu contohnya. Kamu nggak bisa sih. Bukannya buat membuli ya, ini share aja gitu kan. Ya mereka tuh mungkin pintar dalam teori kayak ini kotoba kayak ini, tapi soal kaiwa kayak hatsuongnya tuh rada-rada apa kurang jelas. Soalnya kalau yang saya dengar sih orang-orang yang dari Vietnam itu sebelum kesini rata-rata yang minimal N5 N4 itu mereka udah lulus. Jadi kalau kaku shiken itu udah biasa. Cuma untuk kaiwanya karena mungkin belum kesini ya pakai bahasa Jepang tapi versi Vietnam, kayak kita bahasa Jepangnya versi Indonesia seperti itu. Kemudian di Senta yang berkesan itu di Yang Senta terkesan juga ini apa? apa? Cara mengajar gurunya, senseinya. Kira-kira apa aja? Beda sama menurutku ya, menurut pandanganku sendiri beda dengan guru-guru di Indonesia. Kayak lebih welcome gitu. Jadi kayak ngerasain sekolah di luar negeri loh. Kayak kita QK cuma 5 menit, walau QK-nya kan kadang 5 menit terus 2 jam sekali, atau sejam sekali. Kayak berasa kuliah, habis itu ganti mata pelajaran. Umumnya pelajaran pertama kotoba kan, nanti QK keduanya tuh nanti apa kanji, sikeng. Tapi sebelum ini masuk pasti sikeng. Setiap hari sikeng, ya, tiap sarapan hari. sikeng kotoba sama Jadi malamnya tuh hafalan kotoba kayak apa, kotoba kanji sama pola kalimat. Nanti kan beberapa, terus besok masuk beberapa, sebelum masuk pasti sikeng dulu. selain itu tambahannya sukudai gitu. Sukudai. Itu Kalau tambahan. Ya hari sukudai. tapi Kalau sukudainya salah berkali lipat. tapi kan Kalau remet tambah lagi. kalau remet kan ini besoknya apa nantinya ya, kita Hari ulang berikut. lagi ya, ulang lagi. Itu tambahannya kalau kita nggak taat ya makin banyak sukudainya. Dari segi hukumannya juga kalau Tapi di Senta itu terlalu apa ya, peraturannya tuh harus ketat. Walaupun ini pernah kan saya ini kan cuma mau hapus kan nggak boleh kan, dikira nulis ini apa sokudo, padahal udah selesai, cuma salah apa mau hapus ini coretan ini, dikira ini kira ngerjain di situ. padahal itu udah selesai, udah mau dikumpul, terus
gurunya kan, terus langsung pas diambil. nggak sengaja nengok gitu. Langsung diambil, padahal itu udah selesai, cuma Aku ada coretan. coretan ini kan mau aku hapuskan, terus langsung diambil sih. Tapi nggak apa-apa sih, habis itu suruh berdiri pelang, nggak apa-apa, itu jadi Ya, jadi pelajaran. intinya asik, kebanyakan asiknya, walaupun itu ya setelah 3 tahun apa yang telah kita lewati itu ya jadi cerita kan seperti ini. Ya ada versi dulu waktu sebelum masuk ini doki-doki suruh ada, ketika dibentak ada, Iya, tapi tegang kan ada. kasihannya tuh teman sebangku jadi ikut Nah. kena semua. Iya. Padahal mah itu udah beres, udah tinggal ngumpul, cuma kayak kalau kita di sana kan nggak apa-apa kan, kayak ngapus yang penting udah selesai. Tapi kan kayak saya tuh lihat dari kantor kayak apa baru ngerjain, padahal itu udah Salah selesai. sangka gitu. Nah, waktu itu Tapi saya tuh nggak menolerir walaupun udah dijelasin ini nggak ada walaupun cuma ngapus itu namanya si kuda ya harus di si rumah. kuda itu kan gantinya pekerjaan rumah bukan pekerjaan di situ gitu kan. Iya. Pelajaran sih habis itu mau ada coretan apapun ya terserah, nggak dibenerin sama sekali apapun. Bisa urung pemangkat kan? Mau dasar terlalu. Jam 1 kan. Ya udah nggak apa-apa ngobrol santai. Kalem sih. Perlu minum nggak ini kira-kira? Lagi puasa. Ntar. Oh, Maghrib. wah puasa Lagi semua. puasa, ya. Bundul. Ntar maghrib. Jadi di Senta seperti itu. Ke Kojo, pertama kali ke Kojo gimana ini? Wah, paling rajin S1. Paling semangat itu. Semangat-semangatnya S1. Dari pertama hari pertama masuk Kojo itu. Kayak sekolah baru masuk lah. Kayak semua disapa kayak guru ini. Kita nggak tahu yang ini namanya siapa, Iya. Pokoknya statusnya sebagai apa, pokoknya Aisatsu. Kayak Aisatsu semua. Kemudian 3 hari di ruangan itu kan. Belajar ini dulu. Apa? Materinya dulu. Materi. Jadinya Praktik. dulu ya, pengenalan perusahaan sama Terus pengenalan kehidupan kita ini kan sedikit kayak cara buang sampah ini apa-apa itu kan kehidupan di sini teh cuma sedikit sih. terus masuk ke Gemba diajarin gitu, diajarin Diajarin sesuai jobnya. Kalau yang cowok kan belajar nyeke, mesin seke. Kalau yang cewek bagian siage finishing itu seperti apa diajarin. mau mie goreng. Aduh, melasi. Ini dibuka orang apa pintu kayak namanya Apa 14 itu orang. aja. Dibuka aja nggak apa kalau sudah. Melasi. Tolong. Nggak main-main buat. Ini kalem. Kemudian ya nggak ada kendala kan di situ. Malah orang Jepang itu ngajarin ketika awal masuk itu ya begitu ya sasinya gitu kan. Kita salah kotoba ya wajar, emang kita nggak tahu. Tapi di situ nggak ada masalah kan. Enggak, malah pertama masuk mereka ngajarin kayak sambil bercanda ya, banyak Betul. apa banyak Sampai- bercandanya, nggak Sampai ter- ini ya. Mereka translatein ke bahasa Indonesia gitu. iya, malah mereka kayak kepo sama bahasa kita kayak Selamat selamat pagi. pagi, oh ayo itu apa, kadang nyari tahu lah. Nyari tahu, malah mereka yang ingin belajar bahasa Indonesia kalau dulu itu. Ya nggak ada yang horor-horor seperti yang diceritakan dulu sebelum berapa. Enggak. Gini potongannya pendek harusnya. Ya, Kalau yang saya mungkin tahu, kayak beda perusahaan beda ini kan, tapi yang kita rasakan, alhamdulillah yang di perusahaan kita tuh nggak sehoror yang yang dibicarakan cerita. sebelumnya. Yang didoktrin ke otak tuh nggak sesuai dengan ini. Kan kadang didoktrin dulu kan, jadi mentalnya down, jadi takut apa gimana. Kadang itu membunuh mental sih. Iya, betul. Jadi masalah rambut 9 ini agak merah saya. Agak udah mau pulang Bebas, sebelumnya bebas. hitam. Bebas. Jadi kalau untuk penampilan itu ya bagusnya kayak Mas Mail gitu, itu bagusnya seperti itu. Dulu gondrong. Dulu gondrong. Sekarang rapi mau pulang lagi. Oh, benar rapi. Tapi kalau dari negara lain itu mungkin ini kan udah tindikan, tatoan, malah kalungan, pakai jaket juga. Iya. Belum-belumnya kan udah anak metal, rambutnya semiran, model apa nggak masalah karena di sini Iya. penampilan itu bebas. Yang penting Shigoto suru tokini wa contoh Shigoto shite purai beto no koto wajib bunda yarimas itu. Jadi privasi ya privasi. Kalau yang nggak ada urusannya sama pekerjaan, mereka nggak ikut-ikutan gitu, bodo amat. Pas jam kerja kerja gitu kan. Jadi kalau yang rambutnya gondrong ya gondrong silakan. Yang cewek dulu sampai pada kena apa? Kena
petir apa pada merah semua, kuning semua. merah sih. bebas Mas. Tapi itu mah Penampilan bebas. penampilan bebas, yang penting sikap dan kaidonya bagus gitu. Dan di sini jangan sampai merugikan orang lain, mengganggu orang lain, dan kita juga apa ya, jadi jangan mengganggu orang lain, jangan merugikan orang lain lah. Intinya jibuno kotowa jibunde nyaru koto niste kudasai itu berjalan sampai 3 tahun, diajari dengan segitunya. Orang Jepang pengen belajar bahasa Indonesia ya. Terus kita salah satu semua itu mereka ketawain juga kan dulu. Waktu minta maaf itu. Ya, nggak ada budaya seperti itu, banyak yang satu salah ya kelarin sendiri, harusnya seperti itu. Tapi namanya kita berkelompok ya, jadi Tapi namanya kita Satu setelah rasa, jelasin, satu oh ternyata seperti itu. Malah kiyomi mereka itu, minat mereka itu terhadap anak Indonesia nilainya positif gitu. Oh satu orang ini semua bagus ya kerjasamanya, Nakayokunya. Makanya bagaimana, sempat ditanya itu. apanya? Makanya kalian 10 orang itu bagaimana? Masak satu, kalau dulu kan rencananya gitu, masak satu orang, yang lainnya yang toban masak, yang lainnya masak, makan telur satu, telur semua. Are suguin lah gitu kompak kalian gitu. Jadi kesini ya udah masing-masing gitu, Masing-masing. udah enjoy, udah jadi juragan sendiri ya, karena namanya kelompok itu kan apa, Saling Iya. menutupi gitu, kekurangan. saling menutupi kekurangan. Tapi jadi dalam kelompok itu kan ego ada aja gitu kan. Nah untuk menutupi itu selalu ada jalan keluarnya. Lagi 10 orang, sedangkan Iya, pemikirannya beda-beda, ini mau beda-beda. kesini nih nggak gampang, susah. makan aja kan seleranya masing-masing Iya. gitu. Kalau durasinya cuma seminggu, sebulan mungkin bisa, ini kan selama bertahun-tahun, 3 tahun gitu. Kalau terus-terusan seperti itu ya emang berat dilaksanakan. Iya. Makanya tapi dari situ kan ada solusinya ya, perjalanan selama sampai ke Jepang. Kemudian suka dukanya ini selama 3 tahun apa nih? Aku Selama di sini ya, dukanya kalau ini musim fuyu, musim pun dingin, aduh beratnya apa itu? dingin kan. Kita ini di tempat yang paling atas lah ibaratnya, Bagian atas. bagian atas. Ibaratnya musim dinginnya tuh jauh lebih panjang daripada yang bawah, Dan lebih dingin. lebih dingin. Jadi kayak kalau mau belanja, apalagi kalau habis salju terus di situ angin, aduh berat banget. Kan seminggu sekali harus beli ini bahan makanannya buat Iya, makan memang buat kemana. makanan sendiri shokuhi. Hati-hati sih kalau apa namanya pas salju terus pergi kan, Licin. jalannya licin. Bukannya Iya. salju itu seneng di Indonesia kan enggak? Ya, Eh, pertamanya Pak, pertama lihat kayak lihat di film-film kan, ih bagus ya Ya. ini. Tapi kenyataannya iya sih bagus kalau pas ini, tapi kalau sesudahnya aduh enggak lah, udah. yang bikin itu dinginnya gitu. Dinginnya nggak kuat. Terus apa ya, kadang ini kulit semua tuh kayak kering, kayak pecah-pecah, kayak berdarah tangan semua, kayak bibir ya deh. Jadi pokoknya puyuh tuh aduh beratnya tuh itu. Lebih berat daripada LDR apa? Berat puyuh lah, berbulan-bulannya Soalnya kayak kalau saljunya anget tadi itu. kayak apa, aktivitas juga kayak terbatas, kayak malas, Nggak bisa jadi malas main. ngapa-ngapain, kayak pengennya di kamar aja. Padahal kan kalau libur pengennya Jalan-jalan. ya apa, jalan kemana gitu. Lihat salju yang bagus-bagus itu posisinya. Tapi karena ya itu udah mungkin seminggu pertama seneng kali ya. Lihat Betul. salju. Tahun pertama Tahun kan, Tahun kedua udah mulai. tahun pertama euforianya tuh ini nanti salju jam segini, sampai teman-teman nggak tidur kan Salju pertama. Begadang ya. iya jam 1 pagi tuh Iya. kan waktu itu tahun pertama. Terus habis itu kan paginya jadi putih semua ini kan, ih bagus ya bagus ya. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya tuh udah Yang lain ini begadang. Aku sendiri kan nonton film kan sampai larut malam. Nggak tahu bilang besok salju. Waktu aku bangunin Baroman, bah salju. Kenapa itu? Salju. Telat. Anak-anak udah jalan. Udah Aku baru bangun. banyak bekas kakinya nggak tahu ya. Aku nggak begadang, cuma Eko kan kayak ini apa, ngetok-ngetok pintu salju. Jadi bangun semua, rame di sini. Aku nggak lihat loh Yote ini Eko yang bangunin Iya, sih pokoknya itu. salju gitu. ramalan cuaca. Jadi nonton plek
sampai pagi. Besok pagi bangun kok putih semua. Setelah bangun baroman kamu telat, anak-anak udah jalan-jalan. Aduh. Ya dukanya itu, tapi jauh lebih beruntung sih karena apa, kalau kakak Isa kan nggak pakai jidensa ya, alhamdulillahnya kan ada jemputan dibanding yang lain kan, jadi nggak terlalu berat. Tapi ya itu di sini tuh jauh lebih panjang musim apa Musimnya karena kita di atas ya. iya. Mungkin kalau yang di bawah ada yang nggak kebagian salju juga, yang di Moita itu katanya. Salju mungkin tapi nggak terlalu panjang. Nggak terlalu apa, nggak terlalu tebel, kayak berapa persen paling turunnya itu pun sekali ya. Jadi di sini Apa dari sekali. yang lain itu paling cepat dinginnya, paling lama panasnya. Oh, paling lama dalam arti musim dinginnya lebih panjang daripada Panas itu paling berapa bulan ya mas? Sebulan 2 bulan ya? Itu ya, itu kalau yang paling panas tuh paling semingguan ya, pas semingguan. itunya doang. Heeh. Setelah itu ya Habis itu dingin terus dingin aja, lagi. di luar aja dingin masih lagi. ini kan mulai masuk musim panas udah. Ini di bawah udah musim apa? Udah musim panas, habis Golden Week kita masih pakai jaket, pakai Makanya Golden Week itu Sakura di sini paling belakangan. Iya betul, telat. Yang lain udah musim panas, di sini baru Baru nongol. Ya itu dulu aku pernah yang waktu kita apa Golden Week apa enggak sih yang apa bulan Oktober itu ya, yang kita turun ke Tokyo yang lihat festival sebelum corona. Oh iya. Tahun pertama. Oh enggak tahun kemarin apa yang Ya. libur bulan 10 itu loh, yang Taifu apa ya. Oh iya, yang paling gede itu. Iya, kita pakai ini, pakai apa namanya, pakai pakaian tebel, turun lah ke bawah kan, nyamperin temen. Di sana tau nggak, dapat pakai kaos pada musim panas. Terus aku nyampe di sana, Diketawain. iyalah pada ketawain. Ada hang gitu. Orang Ngapain pakai kayak gitu tebel, di tempatku masih dingin banget lah. Di sana udah pakai kaos, udah pakai musim panas, udah hawa-hawa musim panas. Ya beratnya itu dukanya. Kamu apa dek? Dukanya apa ya? Tuh aku pikir dulu. Oh, dukanya waktu sakit sih. Kalau mau ke dokter pasti berpikir panjang dulu. Soalnya keterbatasan bahasa kan, harus tunggu sensei dulu, kumi dulu gitu untuk translate ya. hanya kendala bahasanya aja itu. Selain itu apa kira-kira Juga dukanya selama 3 tahun? Kayak- Apa nggak ada lembur apa enggak, kayak tentang makanan kan juga harus Hmm. hati-hati juga. makanan? Ya itu kan tergantung Orang diri bisa, diri tergantung orangnya. sendirinya. Tapi ya kan beda-beda kan. Itu sih. Ya kalau bisa ya nyari yang kan orang beda-beda, kadang ya udah nggak usah. Makanya kan sebelum berangkat ke Jepang itu kalau bisa ya masak sendiri gitu, bisa masak sendiri, jadi bisa beli bahan makanan sendiri, dimasak sendiri itu jauh lebih ya sesuai dengan selera kita gitu Iya. kan. Walaupun nggak bisa malah Nah, karena saya karena, termasuk nggak bisa karena masak. tuntutan juga jadinya Mau nggak bisa. mau. Nah, mau nggak mau. ya beruntungnya di LPPR kan itu selama intensif kan Topang. kita yang masak ada token, jadi di situ bisa belajar Belajar masak di LPPR itu. Ya, selama sebulan ya, saya spesialis itu nasi kuning dulu itu. Kalau Spesialis apa ya? Oncom. itu berarti grupnya Naida san. Nah, iya. Iya. Grupnya Naida ini Mbak Aku Mbak Pit sama Teguh. Apit sama Mbak Teguh sama. Spesialisnya apa? Macem-macem sih. Dia nggak ada Lu spesialis. pinter masak semua. Nggak pinter masak, cuma cari menu yang agak nggak bosenan loh, kayak bakso, Kira-kira menu kadang- andalannya apa? nggak Kayaknya ada. bakso pernah bikin ya? Pernah itu. Terus? Waktu itu nggak ada menu andalan sih mas, kayak setiap Sambelnya yang pedes ya? kayaknya nggak Oh berarti terlalu- bukan punya kelompok ini. Mbak Bella yang pedes itu sambelnya. Ya kan kalau hari Sabtu pedes, nggak ada menu spesialnya. Ya tapi dari situ intinya kita dituntut bisa belajar gitu kan, Bisa. tahu di ini sendiri gitu. Iya. Belajar masak sama teman-teman. Dan kita di situ diajari tanggung jawab kalau masak itu emang masak bukan buat sendiri kan, 50 orang kalau semua masak. orang. Semua. Jadi kalau nggak enak ya mungkin semuanya nggak makan, atau kalau satu makanan ada racunnya gitu kan, mati semua tanggung jawab kita di situ. Dari situ kita dituntut benar-benar bisa masak. Dari situ ya seenggaknya dari sekian menu ada satu yang nyantol lah, minimal masak nasi gitu. Betul, aku belajar masak nasi itu di situ di LPPR. Iya aku dulu juga ya, Pertama maksudnya kali nggak belajar. terlalu tahu takarannya ya, Hmm. belum bisa kan. Nah saya masak 50 orang pertama itu
Ini berapa takarannya pakainya itu, pakai dandang yang Gede, gede. yang gede-gede. Akhirnya yang bawah gosong, tengah nggak mateng, atas mateng gitu. Harus itu kan dia Harusnya diaduk-aduk. Iya. Emang karena Biar pengalaman rata. hari pertama seperti itu kan, saya bilang minta maaf ini setengah mateng, jadi bahasa Indonesianya apa? Setengah mateng. Iya setengah mateng masih ada. Setengah matang ini nggak jadi agak lah. keras. Nggak ini. Dari situ masakin 50 orang itu udah jadi pengalaman sih. Kalau di saya menu andalannya mungkin nasi kuning sama lontong dulu. Kalau saya Eh, oncom. ini kamu ini Mas yang apa pakuan jagungnya ya? Kamu juga kok yang hari Senin sama Ayu kan? Sama Mbak Ayu. Pakuan jagung Nah, Aku udah lupa sih. yang dia bikin enak ya. ini itu dari segi itunya, segi lauknya, nasinya nasi kuning, mintanya anak-anak pengennya nasi kuning sama lontong. Lontong itu paling lama bikinnya, paling Betul, makan waktu. perjuangan. Tapi pengen lontong lagi ya nggak apa-apa, malam kerjain. Makanya masaknya paling panjang, olok di gas. Macam-macam sih, rendang pernah bikin, bakso, terus pokoknya yang biar jangan nggak bosen lah intinya, biar nggak itu terus. Tapi intinya bisa masak itu ya karena ada pendidikan di situ gitu kan. Tapi ternyata menentukan menu aja itu pusingnya minta ampun. Harus musyawarah dulu. Iya, musyawarah Kemudian kadang ada untuk yang 50 orang ini harus beli berapa Iya, ekor kadang gitu. Takarannya. 50 tuh ada yang nggak suka ini, ada yang nggak suka ini. Jadi kan dikasihnya cuma uang segini, harus cukup Harus untuk cukup. sekian orang. Nah, harus cukup buat Harus dipikirin juga berapa ekor. buat seminggu berapa sekali potong. kan kita iuran itu. Budgetnya sekali sekian ribu, sekian ribu. 10.000 ya satu minggu ya. Iya 10.000. 10.000. Satu minggu 10.000 apa lebih? Iya, 10.000. 10.000 kan kalau hari libur kan nggak makan itu, Bebas makan sendiri. Satu minggu bebas, jadi Senin sampai Sabtu ya. Sabtu, Minggu bebas. Minggu. Jadi hal yang berat itu di sini ya makanan, terutama buat yang muslim kan mayoritas itu botaniko hetero tabemono kan, makanan yang mengandung babi. Yang paling berat mungkin itu. Kemudian sukanya apa selama 3 tahun ini? Ya uang mungkin udah Iya, udah pasti. dapat. Dapat ya. Nah, dari Mbak Siska apa Mail dulu? Mail dulu Paling sukanya pengalaman. pengalamannya seperti apa kira-kira? Ya, soalnya kan aku ini lulus ke Jepang kan waktu setelah lulus sekolah langsung. Baru kan. lulus belum Langsung. kerja langsung ini ya, Ya, syukur. jadi belum ada pengalaman sama sekali. Waktu itu usia 18 tahun. 18 tahun belum dapat ranking ya kalau dulu. Belum. Sekarang berapa? Sekarang 21. Karena lewat 3 tahun. Gimana sukanya lanjutin dulu. Itu pengalaman. Pengalamannya apa yang Ya itu pengalaman sih, soalnya baru lulus sekolah kan langsung ke Jepang gitu. Pengalaman itu sih. kalau dari segi gajinya kira-kira gimana? Ya sempat kaget juga, masa seorang Ismail lulusan SMA dapat gaji segitu. Gaji pertama yang Nggak paling gede yang percaya. 22 mang itu, 23 mang. Nah, kisaran segitulah. Yes, baru lulus sekolah gajinya kalau dikerusin 30 juta lebih itu kan. Sempat kaget juga, nggak percaya sih. Ini bener. Padahal dulu waktu Segini. sekolah itu kira-kira uang saku berapa dari orang tua? Apa ya, 10 apa 15? 15 ribu. 10 paling lah. Sementara sekali gajian 30 juta itu kira-kira Ah, gaji pertama direncanakan buat apa itu Mas Mayu? Apa emang Mungkin tutup. saking kagetnya hmm. bingung mau buat apa? Enggak, aku dulu ini dulu sih tahun pertama untuk Udah punya planning sebelumnya? iya udah ada. Apa gitu? Tahun pertama lunasin ini dulu permodalan kan, tutup Tanggungan. Tanggungan di rumah. paling tahun kedua sama tahun ketiga sih baru bisa nabung. Kira-kira 3 tahun ini ya kotornya itu udah berapa dari Kaisa tuh? Nggak hitung-hitung aku nggak hitung. Kalau Mas Rohman, Mbah Juragan Umplung kemarin hitung-hitung sendiri kan baru nutup Ginkgo. Itu katanya bersihnya sekitar 700 itu dapat, tapi kotornya 900 juta itu dapat. Kalau kotornya itu belum dipotong buat listrik, buat gas, buat makan sini sekitar 900 Iya kan nyampe segitu. nyampe. Berarti Kok banyak berarti kita banget sama sih? lah. Soalnya kan satu ini. Tapi kan kalau yang cewek Kalau beda. saya sip 1. Iya, kan 2 tahun. Hmm. Aku dapat sip malam berapa Tahun ya? ketiga ya. Tahun Tahun ketiga ketiga terakhir. akhir. Dari bulan 8 apa kalau Berarti nggak kurang salah. lebih kotornya 700-an lah ya, 700. Sama baroman lah. Sama. Ya kalau 1 bulan di rata-rata 20 mangan 2 kali 3 6 yakumang. Nah, mana rapu seng mang. Ya kurang lebih segitu. Itu uang, kemudian pengalaman dari
ya pengalaman yang tidak bisa dilupakan karena kita pengalaman ini langsung di tempatnya gitu kan, nggak belajar dari ruangan kelas. Cuman Mbak Siska apa yang hal yang kesannya sukanya? Sebenarnya yang kesini tuh kayak yang lebih excited tuh kakakku, kayak kalau lihat di TV, ih itu Jepang tuh kayak gini kan, yang waktu itu Kyoto kalau nggak salah kan. Kyoto lagi. Enggak, pas masuk TV yang bambu-bambu itu. Terus lah dari situ, terus akhirnya kesampaian lah ke sini, tapi Ya, belum. tadi ya. Iya, tapi belum kesampaian ke sananya kan karena Jauh. virus ini kan. Jauh juga ada pembatasan itu. Ada pembatasan itu juga. Sukanya sih apa ya, suasananya baru, kayak oh luar negeri itu kayak gini gini. Shoppingnya ya, kalau Iya. cewek gitu. lebih Shopping, bebas, jalan-jalan. mungkin karena ada penghasilan jadi kayak mau beli ini mau beli itu. Semuanya bisa kebeli. Iya, maksudnya nggak ada kayak aduh udah nggak punya, kayak besok gajian lagi ini itu. Sukanya kayak gitu sih. Bisa kerja, bisa jalan-jalan. Terus tapi kayak apa, kehidupannya kan baru, kayak suasananya tuh ganti. Oh di Jepang tuh kayak gini. Jadi untuk kehidupan orang Jepang sendiri di sini lingkungannya itu menurut Mbak Siska gitu. Di sini lingkungannya tuh bebas, tapi nggak terlalu kepo, maksudnya karena Ngurusin urusan iya orang lain. urusan orang, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Kayak tetangga aja kita saling kenal, ada lah satu yang paling yang kenal, tapi kalau Sosialisasinya kurang kalau di sini. Tapi untuk ketenangan di sini Tenang. dapat tenang Luar banget. biasa tenang. Jadi kalau Dari jauh dari kebisingan, maksudnya kayak saling menghargai privasi orang lain. dan kalau ngobrol juga jarang yang ngobrol Iya, masalah terus yang privasi pribadi. yang paling aku salut tuh kejujuran di sini, luar biasa. Aku pernah belanja kan, itu kembaliannya kan kalau di super sekarang kan kalau pakai ini pembayarannya kan udah otomatis kan masukin. Aku lupa tuh ngambil kembalian, padahal nggak seberapa lah, dikejar sama orangnya. Dia sampai lari-lari loh. Cuma sengkore Otsuri. Madato tenai wa. Terus arigato, padahal nggak seberapa, nggak nyampe 100 yen paling. Recehan. Kalaupun aku ya udah ikhlas sih. Kalau pengalaman saya sih dulu di ini ya, di ketika dompet saya jatuh di desa itu, ya dibalikin, padahal ada uangnya sekitar 8 mangan gitu, 8 mang. Kemudian ya kartu-kartu seperti biasa, kartu buat ngirim, kartu Zario kado, dibalikin ke rumah itu ke sini. Oh, dikirim. Ya diantar malah sama polisi. Wow. Ini Iya, punya iya. kamu. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu udah di ini ya, udah diangkut. Ya mungkin tergantung orangnya juga ya, tapi kebanyakan Iya, yang kayak saya gitu rasain ya. seperti itu maksudnya. Tapi kenyataannya gitu. Ya nggak tahu kan. Itu sih orangnya salut sama. Terus Jadi sama Aitsatsunya tuh luar biasa, kayak menghargai orangnya tuh sangat luar biasa. Nggak mandang kamu kayak kamu atasanku apa bawahanku. Pokoknya Hancu pun kadang kalau ini arigato kan beda kayak. Ya, intinya jangan mengganggu orang lain dan berterima kasih gitu. Iya. Makanya Hanco kalau lagi mau ngambilin aja lebih baik muter, nggak ganggu kita. Iya, terus kayak minta tolong kan kalau di sini kan ini udah berkali ya arigato gozaimasu. Kadang dia salah malah bukan kita yang ini malah sumasing gitu. Jika mau minta tolong juga kan, maaf ya mengganggu. Padahal itu emang tugasnya dia dan tugas kita. Kita Jadi, lagi jalan kayak itu, maaf ganggu sebentar, mau lewat maaf ganggu gitu. cara mentolerir ininya tuh bagus banget. Kayak saling menghargai satu sama lain tuh bagus. Ya, seperti itu. Terus selama 3 tahun di sini apa ada pernah dengar itu hangzai atau kejahatan jambret apa nodong itu? Enggak sih. Ya belum sih, cuma Di mungkin ada lingkungan, ya, di lingkungan sini aja itu kayak mungkin ada tapi kita yang nggak kita tahu expose, ya. Di TV juga nggak ada berita seperti itu. Berita juga nggak se ekstrim di Indonesia langsung diperlihatkan tiap hari gosip. Di sini nggak ada kayaknya. Di sini malah kayaknya nggak
nggak ada berita gosip. Nah, Yang aku Kita kan nggak punya TV. enggak, Jadi- tapi yang aku lihat tuh siarannya paling kayak kartun, anime, terus kayak Justru- siaran takso gitu, Hmm. kayak program anak terus masak gitu kan, berita-berita. Gosip kayaknya nggak ada lah. Justru orang Jepang di sini yang nonton kayak gitu orang yang nggak punya kerjaan itu. Soalnya waktu di sini bener-bener dipakai. ini dipakai buat nyari duit. Mm-mm. Nah, yang nonton seperti itu orang-orang yang nggak punya kerjaan itu kan nonton buang-buang waktu kan. Mereka daripada buang-buang waktu seperti itu mending buat kerja, buat sambil. Jalan duit. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau Mas Mail ini apa? Sukanya apa? Sukanya Suka sama ininya, kebersihannya. kebersihan. Iya, Bersih sampah. bersih sampah. Jarang sih lihat ada berserakan di pinggir jalan. Hmm. Jadi di sini tapi di yang rame-rame ya ada, kalau yang di rame-rame sana ya ada kan. Waktu kita Satu jalan-jalan kan, dua lah gitu. iya tapi ya ada. Mayoritas kan. Tapi kebanyakan mah bersih-bersih di sini. Apa hal positif bisa jalan-jalan? Apa punya hobi jalan-jalan? Apa selfie-selfie gitu? Jarang-jarang. Selama 3 tahun. Jarang. Emang Paling ambil beberapa gambar tok gitu. udah Untuk- bosan. Iya. Buat kenang-kenangan sih. Kalau boleh tahu Mokutekinya ini sebelum ke Jepang itu apa ini? Mokutekinya ke Jepang. Mokutekinya. Tujuan utamanya apa? Disuruh orang tua, apa keinginan pribadi atau apa? Kalau aku bukan pribadi ya. Pertamanya kan mau ikut BLK kan, Nah, tapi ada ini sama tante disuruh, mau nggak ke Jepang? Oh iya, ada informasinya dikasih. Habis itu ya udah ikut aja. Jadi sebenarnya tujuannya bukan ke Jepang gitu. Cuma yang penting bisa ditawarin. kerja gitu cuy. Kalau Basiska apa? Ya itu kan dari awal aku bilang kayak Dari Apa? kayak ya udah coba-coba berhadiah. Jadi nggak ada tujuan. Enggak, bukan tujuan utama nyari Iya. uang itu yang enggak terlalu Enggak, banget. cuma kayak intinya ya nyari pengalaman lah, kayak gimana sih rasanya hidup orang tua. Enggak ada orang tua, tapi sebelumnya juga udah pernah merantau, tapi kan di Indonesia, belum keluar negeri. Dan luar biasa perjalanan 3 tahun itu kayak ngimpi ya. Jadi dulu Kayaknya aku sampai detik ini kadang nggak nyangka kayaknya aku udah 3 tahun udah lewat. udah bisa nyampe Udah mau pulang. sini. Nggak sehoror yang dibayangkan dulu, malah yang kerja aja udah selesai dari seminggu yang lalu. Iya. Udah dilewati hal-hal konyol, hal-hal yang menegangkan mungkin, tapi sekarang udah tinggal cerita. Makanya video ini dibuat, satu buat kenang-kenangan, dua dari percakapan kita. Kalau emang ada hal yang positif itu bisa diambil buat yang mau ke Jepang. Itu emang kondisinya seperti ini loh realnya, dan kita nggak ada tipu-tipu ini kan. Kemudian berikutnya ya buat promo dari SO yang sudah memberangkatkan kita, dan insya Allah karena amanah ya kita rekomendasi lah seperti itu. Selanjutnya rencana nih, kita kan udah pulang. Apa udah bikin rencana dari dulu, atau kalau ini rencananya baru sekarang dibikin? Udah dari Setelah pulang mau ngapain gitu? udah dari dulu sih kalau. Apa mau balik lagi ke sini, atau Kalau itu aku belum pikirin juga balik lagi. pulang langsung nikah? Kalau balik sini belum ada pikiran. Belum Cuma ada, kan belum kadang kepikiran. manusia kan bisa Bisa berubah-ubah, berubah. kondisi kedepannya kan belum tahu. Jadi kalau misalnya ngomong enggak Belum mau, bisa ngomong, jawab kalau belum itu ya. juga bisa jawab. Nah, Tapi nggak menutup kemungkinan untuk balik. Nah, Ya. juga Itu biar waktu yang menjawab. Iya kan, Bener. karena kebutuhan kadang kan Hmm. kalau mendesak ya mau nggak mau kan. Tapi kalau Enco sendiri dari perusahaan ini sebenarnya, dari grup ini walaupun gak ada perusahaan kita, masih satu Kinugawa Group itu kan dapat kita. Dapat Semua orang, 10 orang ini ditawarin. semuanya ditawarin, tinggal kitanya mau ambil atau enggak kesempatan itu gitu kan. Itu juga tidak lepas dari ya kerja keras kita selama 3 tahun itu dinilainya ya positif sama orang Jepang itu. Makanya ditawarin lagi. Makanya ditawarin lagi. Makanya kalau dari produksi itu, kalau bisa itu kalian gak usah pulang, Nah. tetap di sini. Dilihat dari segi pekerjaan, Dekidaka itu tertinggi. Orang Jepang sendiri nggak bisa seperti kalian. Kalian pulang itu ya semuanya mecah-kucal. Sekarang hari kedua, hari ketiga saya belum dapat informasi, ya belum tanya-tanya juga sih. Belum kan, lagi low session. Belum Lagi yang pengurangan produksi. hit banget. Mungkin nanti setelah ini. Makanya pekerjaan itu kan di akhir-akhir ini malah dari awal udah Makassar ETI mas diserahkan kepada kita. Ada NG dibenerin sendiri, ada ini
ditangani sendiri. Orang Jepangnya udah benar-benar percaya ke kita, makanya mereka pengennya udahlah majang di sini gitu kan, kalian jadi senpai di sini, kalau bisa seterusnya jadi orang sini, bilangnya kayak gitu bercandanya. Tapi kesempatan ada. Nah karena di perusahaan kita ini Jisusei-nya baru angkatan pertama, dan prosedur untuk pengambilan Jisusei atau perpanjangan Jisusei itu ya belum tahu sebelumnya, makanya semuanya terlambat. Jadi ya nggak bisa encol langsung itu enggak, karena harus ada izin dari pihak-pihak terkaitnya. Makanya walaupun mau encok harus ikut prosedur pulang dulu. Tapi sebenarnya Ditawarin ya, cuma Malah harus ikut prosedur sebenarnya itu. nggak boleh pulang kan? Kalau nggak boleh, kalau bilang nggak boleh pulang, nggak boleh pulang jawabannya. Karena dari segi produksi dari pekerjaan itu nilainya plus semua. Ya ada nilai negatif di luar pekerjaan itu kan, ya namanya Pribadi. hidup, nggak mungkin nggak ada masalah, tapi secara keseluruhan nilainya seperti itu. Jadi ditawarin di kaisa lain yang masih satu grup gitu, bukannya zero sama sekali. Emang kitanya yang nggak mau nerima. Jadi kita punya rencana sendiri. Jadi pulang yang langsung dilaksanakannya selain tadi balik lagi ke Jepang, mungkin dipikir-pikir lagi apa kira-kira, buka usaha atau Apa? kerja lagi atau Aku paling dagang. dagang Ke apa, Jepang. properti Oh atau enggak, biasa. kuliner, Kebutuhan sembako. sembako, buka warung sembako, toko sembako, atau mau gabung sama LPPR itu Ya belum tahu. belum tahu. Tapi kalau ada kesempatan dipikir-pikir. Iya mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Berarti intinya buka usaha dagang kelontongan, warung sembako. Iya. Selain itu kawin. rencananya Ya semuanya dapat. rencananya semuanya kan. Iya rencananya. Kepo sedikit, kalau rencana kawin itu calonnya sudah ada apa masih PHP atau baru mau nyari kira-kira? Ya nanti kalau itu kan undangan ya, biar undangan yang berbicara ya nanti. Berarti calonnya udah ada gitu. Ya Tanya ada sih. Nanti lah mas. yang diharapkan sudah ada orangnya. Semoga ada. Ya semoga. Ya jangan semoga, kalau semoga nanti hilang gimana? Ya kan belum make sure 100%. Tapi Boy. udah ada, inilah gitu. Ini loh anulah saya. Semoga ada. Ya, Dari semoga. Bang Jawanya dep-depan yo, dep-depan. Ya ada lah. Inceran saya ini. Gitu. Ya ada, cuma untuk yang ini Ya, kan ini belum waktunya di blow gitu. Kalau Mas Mail pulang itu langsung ngapain? Kawin juga? Enggak, istirahat dulu mungkin paling seminggu apa 2 minggu ya. Setelah istirahat seminggu 2 minggu nggak terlalu cepat itu untuk menghabiskan 700 juta. Jangan. goyang Enggak. 700 lah, berbohong Pak. Yang cashnya tinggal berapa yang Iya. Ya paling Paling bikin Ada. usaha gitu. bikin usaha apa kira-kira? Usahanya masih rahasia. Dalam bidangnya apa? Ya paling Peternakan atau properti atau kuliner atau perkebunan mungkin. Perkebunan pertanian. lokal. Tapi apa ininya ini Realnya belum tahu, tapi ininya rencananya ke situ. Apa ada rencana gabung sama LPPR gitu, bikin LPK gitu, atau bikin SO saingan di Makassar. belum tahu sih kalau itu, belum kepikiran. Tapi kalau emang dikasih kesempatan untuk gabung bisa dipertimbangkan. Nggak bisa. Atau mau sekolah lagi selain itu? Ya awalnya sih pertamanya rencananya sekolah ya, tapi semakin kesini kok pikirannya berubah lagi gitu. Sekolah juga ujung-ujungnya nyari duit. Mumpung ada modal kan, Hmm. kita bikin Iya. usaha dulu. Hmm. Dari usaha nanti situ kita bisa sekolah kan gitu. Ya sekolah sambil ini kan double, apa sekolah apalagi sekarang daring di rumah, Ya, sambil betul. sambil ngurus usaha bisa sambil kuliah gitu. Jadi kalau bisa usahanya jalan dulu gitu, Hmm. baru bisa pikir ke Jadi lain. nanti kalau kamu udah usaha jalan terus sekolah, yakin gak kepikir? Udah kepikiran ya, asik itu sih. Udah, Kayak di sini kan udah dengan dunia yang itu udah asik, kayak mau bagi-bagi. kayak dulu pengen bisa belajar bahasa Jepang, sampai sini asik kerja dapat duit gede udah lupa tuh, Udah karena lupa belajar. bahasa nggak dipakai juga, cuma hai iye aja kan sehari-hari. Atau dari perusahaan juga nggak ada tuntutan harus Harus N1, N2, N3, N4, yang penting Iya, yang penting kayak sehari-hari bisa. bisa lah. Ini yang penting Intinya paham instruksinya. instruksi. Hmm. Jadi buat teman-teman yang pengen ini ya semangat aja, nggak usah apa sih image-nya itu horor gitu ya di Iya, sini nggak- itu. Nggak sehoror.
Namanya bahasa ya kalau bisa belajarnya yang itulah ya sasi menyenangkan gitu. Iya. Nah sampai sini juga sama orang Jepang itu malah Dibawa cengar-cengir. iya, dibawa enjoy, jangan stres. Kan kadang kalau belajar sambil banyak tekanan udah didokterisasi ini malah jadinya nggak masuk semua, udah takut duluan. Tapi kalau mau ambil N3 N2 kayaknya persiapin di rumah lebih bagus ya. Kalau itu Lebih lebih bagus karena waktunya lebih banyak gitu. Soalnya kalau di sini kan udah kerja langsung masak langsung tidur. Untuk Lebih belajar baik itu- lagi NN-nya itu kalau yang lebih bagus ambil dari Indonesia aja nggak apa-apa kalau Kalau waktunya emang waktunya panjang. Ya di sini tinggal ini. Tinggal kayu aja. Kalau punya rencana buat ngambil Noryoku Shiken gitu. Tapi kalau yang diutamakan itu ya tetap kaiwa sehari-hari harusnya lebih diutamakan daripada untuk mengambil N-nya itu kalau menurut saya. Karena pengalaman saya untuk ngambil N3 aja level yang tahun kemarin itu terus terang nilai kanji sama nilai kotoba itu kecil. Ada minimal kelulusan kan 30. Saya cuma 25. Tapi tertolong sama nilai cokai itu kan kaiwa sehari-hari. Cokai itu kayak ya udah dengerin kita ngobrol bahasa Indonesia aja. Jadi nilainya hampir manting, jadi di situ bisa aku kaku. Kebantu ya. Kebantu dari nilai cokainya itu. Yang utama kalau menurut saya sih kotoba kaiwa sehari-hari. Kalau boleh nyaranin sambil nonton anime atau lagu atau apa. Kalau anime versi saya sih Foto bersama ini ya pola kalimat. iya, pola kalimat juga kan ada Juga pola kalimat nggak yang terlalu ini kan. Kadang kita ngomong nggak pakai pola juga Nggak mereka pakai udah pola, paham. Pokoknya udah lupa ya. Bumpo nggak lupa sama sekali, tapi kalau ngomong ya emang alamiah, makanya kaiwa sehari-hari yang dipakai itu kan. Nggak kita belajar bumpo sampai retel kalau emang tujuannya ikut N emang seperti itu. Tapi kalau udah bisa kaiwa sehari-hari ikut N lebih mudah. Makanya yang kalau lingkungannya kaigo ya kaigo, kalau lingkungannya di kojo ya di kojo. Kaiwa sehari-hari lah seperti itu Funshugu. Saya sih rekomendasi Chibi Maruko-chan sama Sasai-san. Kalau yang lain mungkin yang suka nonton anime kan Aku Itu udah ininya cepet nggak cara ngomongnya? Yang si Bimakotsen. Kalau anime biasa kan cepet. ya kalau nonton di YouTube kan sesuai bahasa Jepang. Kalau emang kotobanya masih pas-pasan atau kecepatannya ini kan bisa di ini di slow ya. kecepatan 75%, 50% yang tadinya gimana sang? Do desu ka? Itu kalau di Korea Isumairu-san do desu ka? Belajar di YouTube itu kayak gitu enaknya. Malah kalau saya diulang lagi jadi ya kebanyakan tiap hari kan kikitori itu. Pendengarannya gitu. Nah, kalau N2 itu bumponya ada 100 lebih lah. Malah 200-an kalau nggak salah. Kalau dihafalin itu bikin mumet. Yang keluar itu cuma 25 soal. Makanya kebanyakan dari Kikitori Kara Nihongo Manabu itu belajar dari Kikitori tiap hari dengerin. Misalnya nani nani wa, nani nani de tiap hari itu dengerin. Jadi terbiasa denger itu dari Kikitori Rensu. Kalau tipnya seperti itu menurut saya. Mas Mail kan versinya seperti itu. Tapi agak nyesel juga sih. Misalnya, Waktunya cepet banget kayak 3 tahun. Maksudnya kayak belum ini kan ya ada keinginan bisa lancar bahasa kan juga. Tapi kalau udah di Jepang udah Iya. belajar udah sulit ya menurut. Tuntutan kalau udah pekerjaannya sulit, Makanya disiapin dari Indonesia kalau bisa. kalau bisa seperti itu. terus juga harus dipakai, jangan dilupain. Harus ya Iya, ngobrol kalau- minimal sama samping yang kerja. Yang kita kan itu sehari-hari itu kan. Sulit kalau udah sama sini mau belajar itu kalau nggak Sulit. dilihatin benar-benar waktu itu, apalagi 10 orang ngantri masak, ngantri mandi kan. Belum lagi kalau udah capek banget Yang udah kan. capek Kalau udah capek banget 10 jam berdiri ya. Keringetan, kepanasan. Ya taiheng lah, tapi luar biasa punya perjuangan, salut sama teman-teman. Tapi semuanya nggak ada masalah di bahasa gitu kan di Jepang ya, yang merasa kendala kan kitanya sendiri. Kalau orang Jepangnya nggak mempermasalahkan. iya. Walaupun angkatan pertama kemudian dapat nilainya ya lumayan bagus. Kemudian 3 tahun untuk bisa ikut program magang ini sendiri biayanya habis berapa? Biaya yang pokoknya lah, dari mulai daftar LPK, kemudian
setelah lulus bayar berapa, mau berangkat bayar berapa? Mungkin kalau semuanya kotornya 50-an mungkin. 50 kurang lebih kalau itu. aku malah lebih, aku kan lama aku Dia kan udah pendidikannya. Ya maksudnya biaya pokoknya bukan biaya kehidupannya. Oh, pokok ya sama sih, sekitar mungkin Sekitar 50. 45-50 ya. Tapi itu enggak sekaligus kan bayarnya. Enggak, Enggak. bertahap. Pertama masuk bayar sekian, Nah. kemudian setelah Setelah lulus Setelah Lulus bayar sekian, dan sisanya turun baru bayar lagi. pelunasan. Iya. Itu kalau udah berangkat ke sini dengan nominal sekian itu 50 itu cuma 2 bulan gaji gitu kan. Mungkin segitu. Iya. Justru yang membengkak itu dari 50 itu biaya hidup selama masa dari mulai masuk sampai berangkat itu kan. Biaya makan sendiri itu mungkin beda-beda, yang boros ya banyak, yang cuma makannya pakai telur doang ya sedikit. Tapi biaya totalnya kurang lebih 50 jutaan. Itu 3 tahun yang lalu. Nggak tahu kalau Kalau sekarang. sekarang kan nggak tahu. Tapi dari biaya segitu itu termasuknya gede atau ya emang wajar untuk proses ke Jepang sini, atau gimana pendapatnya Mas Marin? Menurutku sih wajar ya. Tapi kalau masih di Indonesia mungkin gede. Mungkin. Tapi setelah sampai ke sini tuh cuma berapa bulan bisa kembali. Kalau menurut Mbak Siska, uang segitu itu Iya, kalau di ini semua ini kan rata-rata emang biayanya kan begitu kan. Jadi ya wajar sih. wajar juga. Maksudnya apa, ngumpulin baliknya juga nggak terlalu ini kan, nggak terlalu berat. Kayak kalau kita lembur terus 2 bulan lah, tapi kalau nggak lembur ya mungkin 3-4 bulan lah bisa dibagi-bagi sih sama Iya. buat biaya di sini Iya, di juga. sini. Atau kalau sekarang itu biaya segitu katanya kalau lewat LPPR ya, udah ada yang namanya dana talangan itu. Jadi ketika masuk ya enggak semuanya sih. Kalau biaya awal mungkin bayar, tapi untuk biaya keberangkatan itu didanai lewat biaya dana talangan itu. Udah gitu. Kemudian nanti bayarnya nyicil ketika di sini tiap bulan 2 juta, 1 juta. Aku mau langsung juga nggak apa-apa, tapi ringankan seperti itu. Makanya kalau buat teman-teman yang mau masuk ke ini, ya satu, LPPR itu kalau menurut saya sih amanah. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya kita udah di sini kan. Kita pasti udah aman. 3 tahun ya. Udah amanah, amanah. udah ngerasain. Nggak ada maksudnya. tipu-tipu gitu kan. Iya. Ya emang biaya seperti itu. Tapi untuk yang terkendala biaya itu ada yang namanya biaya talangan itu. Yang penting ya kita udah dibantu, jangan sampai kita kacang lupa sama kulitnya gitu kan. Kalau PR udah membantu, bisa berangkat sampai sini dikasih dana talangan, sampai sini nggak bayar atau malah orangnya kabur gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi untuk dana itu sekarang udah ada seperti itu katanya, dipermudah gitu. Bagus kalau gini. Ya makanya saya sih rekomendasi kalau saya. Kalau dulu seperti itu mungkin saya lebih senang, nggak harus gade-gadein tanah, nggak harus minjem Iya, sana sini. nggak harus pusing mikirin ini. Kalau dulu itu saya nggak punya duit ya, saya sodang juga sama senseinya situ. Malah saya dapat pinjaman dari senseinya. Saya dapat 30 juta, 20 juta apa berapa ya? Segitu saya bayar setelah kesini, ya udah saya transfer cash 2 bulan atau berapa itu. Sensei yang kasih. Dari sensei yang ngasih. Saking maunya kita ke Jepang gitu. Ya intinya kita terbuka lah sama si pihak situ. Kondisi saya uangnya segini loh sayang, tapi saya bener-bener ini ya minta tolong lah. Saking maunya dibantu. Saya minta tolong, kemudian ya sodang lah di situ. Ya alhamdulillah dibantu. Enggak kalian harus gini, harus bayar segini, harus ada jaminannya ini. Enggak, yang penting kita ngomong apa adanya, terserah ya terus terang lah di situ. Semuanya dibantu, alhamdulillah sih kalau saya. Pengalaman saya gitu loh. Bukannya saya yang gede-gedean, emang adanya seperti itu. Mau kepo, mau diapain silakan bisa ngobrol sama saya langsung dan bisa dibuktikan. Mungkin transfernya juga masih ada itu. Ya transfer ketika dipinjemin, kemudian ketika saya balikin, nominalnya ya nggak sedikit, 30 juta, 20 jutaan, ya 20 lebih lah, karena untuk pelunasan setelah LG turun itu. Kalau dalam waktu seminggu harus nyari uang segitu kan, mau nyari rentenir bayarnya berapa kali lipat, mau pinjam ke bank harus ada jaminannya gitu. Tapi dari pihak LPPR waktu itu ya alhamdulillah seperti itu. Ya makanya rekomendasi lah buat yang ini, nggak usah
ya emang uang utama, tapi segala sesuatu kan bisa diobrolkan asalkan kitanya bener gitu, terbuka. Kalau menurut saya seperti itu masalah keuangan, atau ada tambahan lain masalah keuangan kira-kira? Gitu. enggak sih, itu aja. Tapi kalau untuk saya kasuhi mah masalah jajan-jajan kan masing-masing itu kan. Kemudian apa ya, untuk jadi setelah 3 tahun ini, dari pengalaman 3 tahun kan buat hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke sini nih, terutama buat yang calon-calon, ya satu yang mau berangkat, kedua yang emang berminat ke Jepang, untuk bisa sampai hari mau kepulangan ini setelah 3 tahun pengalaman, kira-kira hal yang harus dipersiapkan itu apa nih? Ya itu sih Pertama ya bahasa sih. mental sama keyakinan. Mental sama Harus yakin, nggak ragu-ragu. Terus Bahasa. bahasa sih ya. Yang baru sama sekali siapa yang ke Jepang, kira-kira yang persiapan satu mental, dua Mentalnya harus bahasa, yakin, jangan yakin nggak yakin. harus ya benar-benar yakin gitu, 100%. Kalau Ya, semua selain kalau biaya diyakinin gitu. kan pasti dipermudah kan. Tapi kalau kayak enggak ini kan kayak susah. Yakin dulu. Kalau biaya ya seperti tadi totalnya Iya. lain, ya harus dipersiapkan dulu, ya harus dipikirkan entah caranya seperti apa, ya harus siap, entah cara pinjam atau tabungan sendiri gitu, punya tiap orang punya caranya masing-masing. Jadi harus siap secara mental, secara benar-benar gitu. Iya. Terus ini apa, adaptasi lingkungan baru sama cuacanya kan sangat beda jauh. Fisik sih sama kesehatan Persiapan juga. fisik sama kesehatan. Kalau Mbak Mas Mail apa kira-kira? Sama sih. Kalau bisa sebelum beberapa bulan sebelum keberangkatan itu dari subuh olahraga lah gitu, persiapin fisik. Nah, kalau sampai sini ada kesempatan buat ini nggak lari pagi gitu olahraga? Enggak, olahraga 3 tuh tahun enggak. ya nggak pernah olahraga sama sekali. Kayak kalau lagi padat banget kan libur cuma hari Minggu, itu kadang Sabtu kan udah sampai malam kita baru pulang, terus tidur, bangun pagi beli belanja kebutuhan, udah tahu-tahu malam lagi, besok udah kerja, udah enggak Nggak ada waktu, ini sini sibuk kerja itu. Ya mungkin itu di Kaisa kami seperti itu ya, kebetulan Kaisanya isogasi, makanya sibuk kerja, baik. nggak ada waktu buat olahraga, waktu buat belajar itu tergantung kita sangat busy. Iya. Kalau pengen nyiapin waktu buat belajar ya harus banyak motong waktu yang lain, entah waktu istirahatnya dipotong, entah waktu masaknya, entah waktu mandinya. Kalau saya kadang nggak mandi juga pernah harus nyiapin itu. Kemudian selain itu kalau menurut saya sih kita harus tahu diri gitu, tahu diri dalam arti sebelum berangkat itu kemampuan saya ini segimana sih gitu. Kalau emang kira-kira nggak mampu ya Diusahain sebaiknya gimana gitu. satu diusahain, kalau udah maksimal diusahain nggak bisa ya jangan maksain gitu kan, karena belajar bahasa Jepang itu jauh lebih sulit daripada belajar bahasa Inggris. Iya. Belajar bahasa Inggris cuma satu kotoba, dame Sama. ya dame doang. Partikelnya kan cuma subjek ini Nah. hampir sama kayak yang kita Nah, belajar Indonesia kan, Nah. predikat objek ini. nah kalau belajar Kalau bahasa ini Jepang ada yang lampau, ada yang sedang dilakukan, yang belum, udah beda-beda lagi. ada teknik bahasa sopan, bahasa ngoko, bahasa Jawa gitu. Kemudian tambah yang paling rumet itu apa? Iya, pembagiannya ada yang apa, yang 1, 2 itu apa Nah, sih? di grupo Yang paling Grup sulit itu 1, 2. kanjinya. kanji, yang paling sulit itu kanji. Mungkin Paling arti berat. katanya tahu, tapi karena kanji tulisannya kita nggak bisa baca kan. Tapi kan orang Ini Jepang bisa juga bisa baca ya kanji yang bawahnya kusim ini. ini Yang ini. nah, Itsumo. Apa itu? Gembate ya? Tebak-tebak loh. Iya, kemate nggak sih? Coba Iya kan? Ada orang Jepang pun nggak tahu semua kanji kok. Iya. Aku udah nanya, maksudnya ini tahu nggak semua orang Jepang tuh tahu Iya, semua. tapi dalam bahasa Jepang itu yang paling sulit itu kalau buat saya sih kanji terus terang, Iya. karena kita nggak pernah pakai sama sekali.
mungkin arti katanya tahu tapi karena penulisannya kanji Dengan kanji, nggak ya. bisa baca. Kan juga ada yang 35 goresan kan? Ada nggak sih? Yang Ada. paling banyak kan? Tapi jarang dipakai juga kan. Iya. Yang paling dipakai ya watashi sama Namanya sama Namanya. tanggal, tahun, bulan. kalau ini udah bisa baca ini kan kira-kira. Apa itu? Iya. Aduh, nggak- Ini kalau saya ngomong kotobanya sering didengar. Iya, ini dulu sering nulis, belajar ini kayak Terus udah dari sini ke sini bisa baca ini. udah kanji dasar ini dulu di sana, tapi kan Ini kalau sekarang saya ngomong ini sama ini tuh dulu udah makan saya, tapi kan kalau udah saya nggak ngomong ini. kotobanya pasti nggak aneh bisa ngerti. Coba, Tapi kalau coba, lihat aku nggak kanjinya tahu. apa Mas Maya bisa baca. Yang ini dari sini sampai sini nih. Iya. Enggak. Itu dasu ya? Dasu. Itu yang pertama nggak tahu. Enggak sih. Apalagi sampai sana ada itu ada kajian doang 3 nih. itu. Ini Honggo nih, ini Honggo. Ini Ataraku kan? Ya, Kalau lupa ini Mas Nah, ini tadi kan kata. ini kanji okurimas, kanji dashimas, ini kanji ki, ini kang. Jadi okuri dashi ki kang. Udah tahu artinya kan? Okuri dashi ki kang itu apa? Ini Apa Ki pengiring ini ki pengiring? kang, kinya kikai. Ini kangnya ini kang aja teh. coretannya udah berapa? 1, 2, 3, 4. Ini udah 15 lebih Ini yang paling coretannya. sulit. Kan okuri dashi ki kang itu lembaga pengirim SO. SO. Tahu kan artinya, tapi yang paling sulit kan nggak tahu kanjinya. Awal kesini juga saya nggak tahu ditulisannya apa baca. Sama. Orang Jepang pada ketawa-ketawa Setelah di pas sini kita baru aku foto. tahu. Nah, kata Jatar aku baru tahu. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari awal dan carilah sela-sela waktu sebaik mungkin kalau emang punya kiyomi untuk belajar bahasa Jepang seperti itu. Kalau udah nggak bisa, tapi udah ya nggak apa-apa sih, nggak harus menuntut juga Nggak kan. menuntut, nggak ada tuntutan seperti itu. Ini jangan takut dulu lah. Iya. Jangan takut, dibawa enjoy. Toh yang aneh-aneh misalnya buntak-buntak itu ya kebetulan sekali lagi di sini itu yang kita alami nggak seperti itu. Nggak seperti Ya mungkin ada yang dibakar-bakain di tempat lain di Gemba atau ya ya. mungkin ada di perusahaan Karena lain. orangnya kalau yang saya lihat video dibakar-bakain itu juga kotobannya ini cuma dia nggak jawab, dia bertanya siapa yang jelek, siapa yang salah itu. Kalau dia bisa jawab saya nggak salah gitu kan. Kalau saya salah minta maaf itu, kalau jawab seperti itu mungkin orang Jepang nggak apa-apa, tapi karena dia Diam saja. diem aja jadi kan tanda tanya ini orang bener apa enggak, makanya dibakar-bakain. Makanya kuncinya di bahasa itu kalau menurut saya sih. Persiapannya jadi harus tahu diri itu ya, tahu diri, tahu kemampuan kita. Nah kalau udah tahu diri mungkin biasanya yang bikin ini banyakan yang masuk LPK keluar, nggak masuk kata enggak lolos mensetsu katanya banyak job gitu kan. Kenapa saya nggak lolos? Karena mereka nggak tahu diri dalam artian ya saya ini levelnya segini loh, kemampuan saya bahasanya seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Kalau melihat ke diri sendiri saya kira nggak bakal frustasi, nggak bakal nyalahin LPK-nya atau SO-nya kalau menurut saya. Jadi apa ya tahu diri itu pentingnya di situ. Oh saya kemampuannya seperti ini, bisa lolos nggak ya, udah usaha maksimal lah, itu urusan lain lagi. Ada lagi yang baru masuk langsung lulus seperti Mas Mail itu lain lagi, tapi normalnya kan seperti itu. Yang dilihat itu 1 taidonya, pengalamannya, 3 bahasanya gitu kan. Kalau bahasanya bagus pas mensetsu itu mungkin dengan jawaban yang udah kita persiapkan yang sama dengan pertanyaan yang beda, karena kita nggak tahu kotobannya jadi kita nggak bisa jawab itu kan. Misalnya nihon iku mo kotakewa nan desu ka, tahu, tapi kalau ditanya dengan pertanyaan lain, doste nihon no ikitai desu ka, kamu udah siap atau mau duduk dulu lah, duduk sini lah, duduk sini. Nggak ada, kita ngobrol santai aja. Yang di Kaisa apa yang mau dibawa? Baju aja, baju Kaisa doang. Baju kerja, sepatu. Doang, kan? Sepatu? Tapi udah dibawa. Enggak, itu dibawa udah jadi 1. Udah disiapin. Apa mau ngapain langsung? Ini kita ngobrol sharing buat video kenang-kenangan di sini. Udah tinggal yang mana ini? Oh masih lanjut sebentar lagi. Aku mulus serius loh. Hah? Aku mulus loh. Mulai. Ayo cepet. Kemudian jadi kita di sini 3 tahun, besok udah mau pulang. Kesannya ini dari 10 orang ini apa ini? Kalau saya sih terus terang udah seperti saudara sendiri gitu.
kemudian ini hari terakhir kita harus berpisah. Selama 3 tahun ini kesan-kesan ya, kesan-kesan aja lah buat teman-teman apa ini. Itulah, jangan putus silaturahmi. Setelah pulang jangan putus silaturahmi, kemudian kerjasamanya ya luar biasa, walaupun ada 1-2 masalah yang namanya masalah yang udah gitu kan, tapi ya luar biasa. Kalau saya sendiri sih terima kasih kerjasamanya. Kalau Mas Mail apa gitu? Saya terima kasih sama Mas Nanang yang sering dibantu. Iya, Sering maaf ya sering repotin. Ya Ya, Mas, maksudnya buat kayak teman-teman jangan buat. Ke Mas Nanang dulu. kamu kayaknya Sering- jadi sering tameng dibantu. buat kita kan. Mm-mm. Ya makasih lah. Buat teman-teman. Sering dibantuin. Ya selama 3 tahun ini kerjasamanya gimana teman-teman? Setelah ini kan mungkin hari ini masih 1 malam di sini kalau yang Iya. nginep sini. Besok udah ke Chiba, ke Narita. Narita. Setelah itu pulang tak ada kabar entah enggak ya masing-masing gitu kan. Selama 3 tahun mungkin 2 patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Ini kan video kenang-kenangan ini. Iya Mas Siska. Kenang-kenangan. Mungkin nanti yang Mail punya unek-unek sama Siska atau sama teman 10 secara global itu gimana? Ya pertama kan terima kasih. Terima kasih kerjasamanya. Ya terus kedua, ya kan kalian tuh di sini kan kayak keluarga kedua kan, maksudnya siapa lagi kalau bukan kalian. Istilahnya tuh ya mau minta maaf, kalau kan manusia kadang nggak tahu ya, walaupun ini kan kadang salah enggaknya, jadi mau minta maaf kalau ya pastilah ada salah kan ya, Ada. yang disengaja ataupun Intinya gimana kita jangan gitu. putus silaturahmi dan Iya. kita ya mungkin kalau teman-teman setelah ini nonton video ini ya silakan dijadikan kenang-kenangan, dan kemudian yang nonton silakan hal positifnya diambil hal yang positifnya, yang negatifnya ya dipertimbangkan gitu buat teman-teman yang emang minat ke Jepang ya seperti ini kondisi realnya gitu. Video ini tuh diambil sekali lagi bukan tipu-tipu, satu sebagai kenangan, dua untuk ya yang namanya testimoni ya beliau perpisahan. Kalau ada yang hal positif negatifnya silakan diambil, dan kita terima kasih sama pihak LPPR gitu kan yang telah bisa mengirim kita sampai sini. Nah, pesan kesannya ya untuk LPPR, kemudian untuk Yadi Sacho, untuk senseinya, kalau pertama buat LPPR dulu apa kesannya? Ya semoga selalu bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih membuka banyak cabang lagi di Indonesia. Sama ya terima kasih sih itu aja. Ya banyak yang ingin disampaikan Iya. tapi dengan kotoba itu nggak bisa diungkapkan gitu Iya. sebenarnya. Pokoknya semua yang terbaik lah Iya. buat kedepannya. Buat LPPR. Iya. Kalau misalkan ini buat Yadi Sacho, apa yang ingin dikatakan dari lubuk hati yang paling dalam setelah bantuannya dari pertama kita lulus sampai 3 tahun ini, kemudian besok pulang ya ketemu langsung kalau besok mungkin. Ini dari unek-unek aja perasaan yang paling ini dari lubuk hati yang dalam itu apa gitu? Yadi Sacho, silakan ngobrol sama Yadi Sacho. Sacho, makasih ya. Ya udah dibantu sampai detik ini juga masih diurusin kalau ada apa-apa. Pokoknya makasih buat Yadi Sacho. Sukses selalu itu. Iya. Kamu pakai bahasa ini ya? Iya nggak apa-apa Mas Mail buat Yadi Sacho ini. Aduh, Sacho maaf ini sejarang ini komunikasi. Kak Sigit biasa ku telepon itu Sacho. Kalau ada keperluan Kak Sigit. Karena ku kira sibuk gitu jadi Kak Sigit mami kuan ku hubungi. Tapi terima kasih sebelumnya sudah banyak ditolong, banyak dibantu. Semoga bisa lebih banyak membantu anak-anak muda lagi yang ada di seluruh Indonesia. Semoga berkah. Kemudian ya seperti itu, intinya hal positif sesuai dengan motonya dan Yadi Sacho, LPPR itu jauh lebih baik untuk Indonesia yang jauh lebih baik, asalkan motivasinya tetap hal positif, jangan tergiur hanya untuk uang semata gitu, yang untuk ibadah untuk apa ya. Sukses selalu lah buat Yadi Sacho sama LPPR gitu. Kemudian untuk senseinya yang pernah kita alami dulu, gimana ucapan Hitokotonya yang ingin disampaikan? Berdua aja ya. Iya.
Buat sensei terima kasih. Sensei Asep, sensei Ya semua Yoga sensei, sensei, yoga, yoga sensei. sikit. Kak Sigit, Sensei Gina. masih ketemu sensei. Dari untuk sensei-senseinya gimana ucapannya? Terima kasih. Ya terima kasih udah membantu sampai bahasanya bisa sampai segini, walaupun masih banyak kekurangan, itu kesalahan kami sendiri karena yang lain sudah ini Apa? udah Ya pokoknya makasih mau berbagi ilmunya, terus ya mau mengajari. mau berbagi pengalaman. Mas nanti di-cut-cut ya Mas? Iya, nanti di-cut untuk hal yang utama-utamanya ya, di-cut hal yang ini yang 100%-nya tetap saya upload, cuma yang bisa lihat ya Beberapa yang orang. dapat linknya. Tapi kalau emang saya upload biasanya kalau 100%-nya 1 jam lebih loh ini. Itu yang nonton juga bosen biasanya, kecuali yang benar-benar kepo. 10 menit ya? Ya, 10 menit yang pertanyaan inti-intinya aja gitu. Hmm. Tapi kalau emang yang pengen tahu fullnya ya saya upload, ada. Untuk sensenya terima kasih seperti itu. Kemudian ya sekali lagi, kalau ini saya upload yang masukkan ini kan nggak masalah kan, sekali lagi media satu, media ya kenang-kenangan, 2 informasi, 3 promosi, 4 ya terima kasih kepada pihak LPPR gitu kan, kepada pihak yang telah membantu kita kemudian bisa sampai sini. Dan yang kita ungkapkan ini benar-benar nggak ada rekayasa, kita lost doll gitu kan, nggak ada temanya sama sekali, nggak ada, ngelantur aja. Enggak. Mungkin poin-poinnya ada, yang lain kan terbawa suasana aja seperti itu ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat gitu kan. Saya Nana, kemudian Mbak Siska Cilacap, Ismail Makassar. Terima kasih, silakan diambil manfaatnya dan dipertimbangkan hal-hal yang negatifnya. Kalau saya terima kasih. Mungkin Mas Mail silakan penutupan apa? Gue udah terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Yang sama terima kasih. Ya LPPR terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koni apa ya? Konnichiwa. Gambata, terima kasih. 3 tahun gambate morate arigatou gozaimasu. Apa tambahan lagi lah, menit, 2 Apa? menit. Jadi selama 3 tahun yang mungkin saya dibilang memimpin ya nggak memimpin sih, sok-sokan gitu, sok tahu, sok ngajarin, sok doktrin ya, maksa gitu kan kadang. Ya saya minta maaf dari lubuk hati saya yang dalam, saya juga nggak mau ngelakuin seperti itu karena itu tugas juga, untuk kebaikan bersama juga. Kalaupun ada pendapat yang berseberangan itu selalu ada, tapi untuk kebersamaan dari sekian pendapat saya satukan, dicari jalan tengahnya. Intinya seperti saya ya pengennya semuanya senang semua sih, pengen saya senang semua, tapi dari setelah yang saya lakukan itu saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam. Kalian semua teman-teman terbaik saya gitu. Keluarga saya beneran nangis kalau saya ngomong setelah ini. Iya. Setelah ini Nggak apa-apa. harus berpisah dan nanti ya bisa ketemu atau enggaknya nggak tahu. Berpisah di sini di rumah Nanti Ya Tilan. setelah 3 tahun kan kita bersama terus, walaupun ada 1-2 masalah kan bersama setengahnya. Setelah itu pulang ke ini masing-masing, mencari jalan hidupnya masing-masing. Ya mungkin kesan negatifnya tentang saya tentu lebih banyak daripada kesan positifnya gitu kan. Saya benar-benar minta maaf dan minta diikhlaskan, jangan sampai ya di kemudian hari jadi dendam gitu lah. Mas Mail, Mbak Siska sampai pernah bikin nangis mungkin saya, waktunya disita, diapain Ya paling kalau lagi capek banget kan kadang waktunya, timingnya tuh nggak Nggak tepat. tepat, itu. Maksudnya kadang istirahat masih kurang, Hmm. terus belum ini ngurus hal-hal yang lain. Ya intinya seperti apapun alasannya yang membuat jengkel, yang membuat nggak enak, saya minta maaf dan mendahului minal aidin wal faizin. Benar ini kan, kalau bikinnya besok bisa minal aidin, kalau sekarang kan 2 hari sebelum hari H. Jadi mendahului minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Semoga semua sukses pada waktunya, dan saya ingin mendengar cerita sukses dari teman-teman. Mungkin nanti bisa nge-vlog Siap-siap. bareng lagi. Amin.
Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama. Ya seperti itu.